sebagai penguat iman. Kalau jasad mati dikarenakan jasad rusak, ibarat kurungan iki wis ledeh dipangan rayap. Manuk ucul mboten, Pak? Ucul. Jasad yang nganter ada. Allah jadikan manusia jasad dari saripati tanah, nanti bisa kembali ke tanah lagi. Yang nganter anak, tetangga dan sebagainya. Cuman yang jadi pertanyaan, manuke lho minggat nang ndi? Ruhaniyah kita itu wa inna ilaihi raji'un, itu siapa yang ngantar? Siapa yang ngantar? Kita umat Islam akan mengacu pada Al-Quran. Ya. Tapi sebelumnya Allah sudah kasih penjelasan. Jasad dikasih Allah mata disebut ainul basariyah. Untuk memandang bersaksi terhadap sesama makhluk. Akhirnya kita bisa melihat di depan kita ada meja, ada caga, ada rumah, apapun. Makhluk. Tapi ruhaniyah Allah kasih mata juga yang disebut ainul basirah. Mata rohaniah kita ketika saat di dunia kok isi buta pada Allah. Pada Allah loh ya. Wong rohaniah iku matanya untuk bersaksi hanya pada Allah kok. Ainul basiro itu harus hanya digunakan untuk melihat wujudnya Allah. Berhubung mata hati atau mata ruh kita kegolong mata yang buta, dari pertanyaan sopo sing nganter? Sing nganter jenengan kali kula iku setan. Wis ah, penak toh? Kejeme. Ya bagi kita yang ruhaniyah kita matanya masih buta pada Allah. Yang terjadi kita cuman kegelapan. Makanya saya katakan, saya nganter setan. Nek percaya sampean, logika mawon. Jasad sampean mulia nanti meremo. Yang terjadi lah mesti gelap. Gak bisa nyampak rumah, mboten saged. Mboten saged. Ya sama. Dengan ruhaniyah kita ketika saat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa. Akhirnya disebut su'ul khotimah. Muncullah asbabun nuzul wa'mudin alkin murui. Ya, murui. Umpama wis ngerti lah apa dia diurui. Nek wis ngerti dalane padang jembar kuburi lah apa diurui. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku gak ngawur takok marebuka. Sing ngawur wak mudin. Ojo protes. Konco-koncoku engko dhisik tak tutukne keterangane. Wong nek wis ngerti jawabane iku gak perlu diwurui. Anane diwurui sebab orang ngerti jawabane. Iki bahasa lugat iku ngoten, kalam iku ngoten.
Lah nek wis ngerti kok diwuruki kalame ku gak kalam balik. Kalam sing menyudutkan. Wis ngerti kok diwuruk. Malaikat iki lho. Gusti Allah gak ngongkon ngono. Gak nyuruh gitu. Malaikat iku malah disuruh berkata gini. Saya kulun alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ngomong mat sambaan. Ngomong kat. Ngomong yo napa Gusti? Udkhuluha do mlebu sira kabeh ha ing rahmat bisalamin dengan selamat aminin santausa. Enggak ada penghalang. Iki nek wis mripate roh iki mboten wuta. Nek wuta, wah iki qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Bagi seseorang ketika saat di dunia mendustai alias tidak mau untuk bertemu Allah. Bagaimana selanjutnya ayatnya? Ketika saat dia itu datang satu ajal. Dia berkata apa? Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Karena dia menghadapi alam yang gelap. Tapi Gusti Allah enggak akan pernah kita dikembalikan. Walaupun ngomong rengek-rengek tak mertobat, gak kira kok tobat. Gusti Allah dibujuki maneh engko. Wis gah, aku luwih ngerti. Yaiku wis akibate awakmu waktu ning donya. Wis tak utus utusanku Muhammad. Tapi kamu itu enggak mau mengikuti, malah mencemooh Muhammad. Ngoten tadi deh. Ya wis. Al-Isra ayat 72. Sampeyan delok, amen tingali, sampeyan lihat. Tapi ojo muring-muring nek lihat Al-Isra 72. Manakala ayat iku menampar kita. Temen ojo. Malah justru syukur nang Allah kita sebelum meninggal sudah diberi kesempatan untuk bertobat. Di situ. Bagi orang yang tidak buta matanya, apa perlu ditonton, Mbak? Halo? Mboten toh? Mboten perlu. Mboten perlu, Pak. Sing perlu dituntun iku wong sing wuta. Lah sing nuntun yo gak oleh wuta. Syarate bisa sampai tujuan. Sing nuntun gak wuta, sing dituntun manakala buta, syarate kudu nganut ambek sing nuntun. Nek gak nganut, Pak, jejek ana babah ngono. Lak wonten wong sing kaya ngono. Coba sampean ngen-ngen dhewe ning akalnya. Ono ada dua orang sama-sama buta. Tuntun-tuntunono. Ayo nang wajak ya, nang pendopo tanpa aran. Wis sampean teko pasar kune lho idek wis widek ya ta. Wong loro tuntun-tuntunan saged dugi mriki kita. Bisa nyampe di sini? Mboten saged. Akibate gelap. Dalan-dalan sampean paringi merkuri, Pak. Benter, gak terima matahari 5. Tetep mboten saged dugi. Mboten saged dugi. Sekarang pertanyaannya, nopo sebabe kok Gusti Allah mutakno hati kita, membutakan hati kita? Apa sebabnya? Proses, Pak, kita ngomong. Kak ujuk-ujuk Allah mengunci mata hati kita atau menutup. Mungkin surat Al-Baqarah mungkin ditingali sing awal-awal. Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikandani atau tidak tentang ajaran untuk keesa la yu'minun. Enggak percaya.
Diajak rohaniah sampean kali kula untuk melepaskan cengkeraman rantai hawa nafsu lewat ajaran dinut tauhid, la yu'minun ra percaya. Berarti nggak ada guna dan manfaat dikandani atau tidak. Aandar tahum amlam tundirhum. Dikasih pengertian atau tidak. Wah, mboten purun. Karena merasa alim, merasa sugih, merasa punya kedudukan, punya pangkat. Klason niku wong sik wingi. Apa? Quran lho gak teteh. Apa maneh kitabi gak teteh. Apa nih? Kadung kedisian ngal wong aku kiai kok. Ngono. Ana baru. Umure lho tuwe aku klason paling 55, aku wis 70. Uyuhku iku. Ngapunten. Memang kadang-kadang terjadi seperti itu. Kita sendiri. Kadung kedahuluan itu tadi loh. Akhirnya sulit kita untuk membuka diri untuk bisa beriman atau percaya. Lah, akhirnya khatamallahu ala qulub. Gusti Allah ngunci sudah. Gusti Allah menutup hati kita. Dengan cara apa Gusti Allah menutupi hati kita padanya? Dengan ilmunya. Umpama kula tadi karena kula alim, dengan ilmu itu yahjubuhum bi ilmihim. Allah menutupi hatiku dengan ilmu. Yang ku rasa-rasa bahwasanya aku adalah orang alim. Loh ini pun gak bisa ruhaniah itu istilah masuk di dalam ahadnya Allah. Mboten saged. Mboten saged. Lagi yakjubuhum bi amwalihim. Dunya brono Pak. Dunya brono. Karena saya orang terkaya se-Kabupaten Malang. Adigun Pak. Jenengan golek musuh aku. Tak tuku hukum. Jaret nyonyor sampean. Wong sugih sak Malang. Diajeni wong Pak. Luweh-luweh wong sing golek donya. Wah, hormat wis. Mlebu metu siap pun sampean. Apa itu tidak sekejam ketika saat Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la? Hah? Sama. Apakah itu tidak sama dengan perkataan Banul Jan, Ajazil yang disebut iblis? Allah berkata, iblis, opo sing dadekno penghalangmu, kuwi gak gelem nindakno, tidak mau menjalankan perintahku sujud nang Adam. Jawabannya sederhana. Gusti, kula niki sampeyan ciptakan dari nar. Adam tanah liat. Api pundi? Mosok sing apik iku sujud nang sing elek. Aku soge, Gus. Lah nyapa aku iki ana nisormu? Lah, aku iki ngalim, Bos. Aku iki wong pangkat. Lungguhe ndukur, rokoke cerutu. Sing mijeti, wah, kiwa tengen. Rokin dukuri dengkul. Ya Allah ya Karim. Inilah Pak. Kita itu dulu itu seperti itu. Sampak-sampak diterangkan kisah Nabi Musa terhadap kaumnya. Innakum dolantum anfusakum. Hei kaumku. Awakmu iku ndolimi nang awakmu dhewe. Bentuke urip ning awakmu kok aku. Dengan bentuk apa? Bittikhadikumul ijla. Menyembah saliyane Allah. Al ijla
itu anak sapi. Berarti ilmu sing kula bangga-no iku tidak ada bedanya dengan anak sapi. Mula arep besar itu dibeleh. Gitu ya. Dibeleh. Sapi ini dibeleh. Dunia status saya menjadi orang kaya al-ijlah bittikhadikumul ijlah. Ya niki. Jadi bahasa Quran al-ijlah itu sanepan, Pak. Kinayah. Aslinya ya rasa rumangsa apa sing kita miliki itu anak sapi disebut pedet. Sapa sing ngenterna awak dhewe? Bangsul melih nyuwun sewu golongan kita suul khotimah apa husnul khotimah. Nek husnul khotimah wallahi billahi tallahi demi Allah mereka akan disalamin aminin. Sekarang yang terpenting bagaimana akhiri iku bagus. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsorun. Otomatis sebelum kematian datang alias sisa umur hidup di dunia ini gunakan untuk watubu ila rob ila bariikum. Udah bertobatlah pada Tuhanmu yang esa. Caranya bagaimana? Iki. Faktulu anfusakum patenono keakuanmu yang tadinya duweni rasa rumangsa wekku, duwe rumangsa alimku, sugihku, kune makhluk iki lho Pak patenono. Caranya dengan mudah, cepat. Udah sirul asr iku kumandang zikir itu baru ketemu. Urusan bah gendeng bangga pikir mburi. Lu gendengi nang Allah kan apik Pak daripada gendengi nang bojone wong. Lu estu mending gendeng nang Allah daripada gendeng nang wong liya. Gak apa-apa jenengan gendeng pokoke sing kok gendengi duduk bojone wong lanang, aku ngomong wong lanang. Nek wong wedok gak apa-apa gendeng nang bojone wong karena wong lanang iku bagiane ya kathah. Tidak hanya satu toh, bahkan sampak papat tuh. Wong lanang gak uyu Bu ning ngene iki sawan nang. Tapi enggak Bu. Bapak-bapak iku ra tega. Estu ra tega. Sebab apa? Nyawang jenengan telaten ganti. Wis saaken apa maneh nek nyawang anak. Nggih. Estu. Mangkane nek kate ngono temenan, yes jawaben anak bojomu. Dek, nak, iki ana wong kepingin tak tulung, piye setuju ah? Nek ngomong setuju budal, nek gak setuju ojo pisan-pisan budal. Nek sampean budal goleki perkara. Pun. Dadi Pak, yang sudah mata hati ruhanianya enggak buta, enggak usah diantar. Saged budal sendiri. Bahkan Rasulullah jawab, kalbarki kembalinya seperti kilat. Mengapa seperti kilat? Karena di dunia jenengan iki selalu menggunakan thariqah jalan ibadah murni atau tidak murni untuk bertemu Allah. Thariqah iku ya iku Pak. Kanjeng Nabi thariqah iku Pak nyun sewu. Ibadah mahdhuf kali ghairu mahdhuf. Ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, itu murni. Beliau jadikan bertemu Allah. Sing tidak murni, nyun sewu, dahar, ngunjuk, jenengan buang air kecil, air besar, kerja, ikut ibadah yang tidak murni. Beliau pun menggunakan ini bertemu Allah. Fid dunya hasanai jenengan nyambut gawe oleh bayaran, wa fil akhirati hasanai jenengan iki bertemu Allah. Kuncinya ada di zikir sirul asrar. Nggih. Malih tiang kakung, tiang jalur tasik kalih. Monggo.
Nek renek tak lempar sik, Ibu barangkali sudah siap, ada monggo. Oh monggo, monggo Bu, ada. Tolong miki satunya dikasihkan Ibu sambil nunggu kerentekin nang Bapak. Kadang ono, tapi gak enak ning forum nawi ai kadang-kadang. Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tanglet ini wonten jamaah waktu setelah baiat Ramadan niku pas salat ngoten kados ningali ten manaipun niku wonten lingkaran dan di dalamnya itu ada lafaz Allah dan di sekitarnya niku bercahaya. Namun setelah itu yang dirasakan namun kesehariannya dalam praktek sirul asrar niku masih di tahap kesadaran bahwasanya yang berperan semuanya itu adalah Allah, itu terus seperti itu. Lah apakah ini sirul asrornya niku sampun leres, kemudian apakah itu sudah dikatakan syu'arul basirohnya itu sudah berjalan? Ngoten. Keranten mungkin tanglet rencang lintune niku kok wis ngene kok ketemu ngene dan lain sebagainya, sementara yang dirasakan niku mantun melihat yang dirasakan waktu sholat niku, setelah itu ya ndak merasakan apa-apa ngoten lho, yang dirasakan hanya sering ingat dan kesadaran ketika ingat itu yang berperan adalah Allah, yang berperan adalah Allah ngoten. Napa niku siruk rasulane sampun leres. Ngoten mawon, terus suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi di dalam sirul asr niku kan ada tahapan 3, Pak. Pertama nopo sing sampai aki tadi. Di dalam hati sudah meyakini atau merasakan yang berperan itu adalah Allah. Tapi ini masih ada tampilan dulu. Ada yang merankan, ada yang perankan. Ada yang menggerakkan, ada yang digerak. Ini kan ada 2. Inilah Pak yang kumaksud makom muraqabah. Artinya dalam hati jenengan sudah terasa bahwasanya Allah itu dekat. Sehingga dengan dekat itu maka jenengan merasakan yang berperan adalah Allah. Jikalau jenengan iki tasik muncul yang diperankan, ini berarti di su'aul basirah untuk menuju ainul basirah tahapan kedua. Tahapan kedua. Pertanyaannya apakah su'aul basirahnya jalan? Jalan sudah. Sudah jalan. Cuman tinggal bagaimana antara yang memerankan dan yang diperankan itu satu pelaku. Harus ada di ainul basirah. Lu sing ngelih sampai niku lho, sintang. Allah dewi ta? Ora iso kita itu ngalih dewi, ora iso. Nyun sewu. Kita merangi nafsu menang nggak bisa Pak. Sing menangke ya Gusti Allah. Perkara mbukae kunci tutupe ati ki ya mung Gusti Allah. Bukan kita berupaya mikir kok supaya kanggo buka. Nek sik muncul aku nih. Orang buka-buka. Ya niku ngarakno sapa ngoten mriku. Kunci pelepasan keakuan dirilah di ainul basirah. Ini yang menentukan cepat dan tidaknya si salik ketika suluk, ketika kholwat, usul ketemu Allah. Ada di situ. Urusan ceritane bedo-bedo memang Pak. Si A kadang-kadang dihadapkan Allah alam sing mentaajubkan miturut umum. Ketemu malaikat, roh kliwar-kliwere malaikat Israel. Ngelayap nandiil misalnya.
Ana lho pamanmu arepe tak jukuk. Kapan Il? Mene sok dina Rebo jam 10. Lah. Oh ngono ah. Nggih omong-omongan biasa jenengan. Akhirnya jenengan ngomong nang bebek. Bek, Rebo meneh jam 10 paman mati. Blas saya mak. Cangkem ulang ngoten nggih. Loh kok terjadi? Iku berarti jenengan sedikit diwane roh Gusti Allah di alam kasaf tentang rahasianya. Kadang-kadang jenengan dilebokno alam lauhil mahfud. Nonton. Meni metu pira? Waduh, iku kasaf sedaya Pak ya. Kasaf. Nggih. Kadang-kadang Gusti Allah gregeten iki wong ngecemes tak wali ae. Jange metu bekecot 02 diwalik dadi 20. 20 nomor apa, Pak? Gantrung. Apalah Pak Bambang. Nggih, pun. Nyuwun sewu. Itu kecemplungan di dalam alam karomah, alam mukasyafah. Ada yang dikasih pengalaman seperti itu. Ada. Ada sing ndak. Orang ngerti apa-apa. Akan tetapi hatinya sudah ada rasa, mohon maaf, keyakinan kalau yang berperan hanyalah Allah. Lah, ini kalau sudah yang diperankan ini sudah fana, pelakunya Allah yo fana, ainul basiroh yang disebut bertemu, maka itulah yang disebut amal arifun, disebut wong sing wis makrifat atau ketemu Gusti Allah. Akhirnya inilah Allah dohir, Allah batin. Nyatane Allah batin yang berperan. Ya ta? Nyatane Allah dohir. Makane wong sakmene kaya ana sing padha ora enek. Itulah menunjukkan sifat wahdaniyah Allah. Makna sawiji. Umpama ngomong rupa ora enek sing padha. Lha ngene kok jari Gusti Allah gak nyoto iku ya apa? Bapak Ibu hadirin, barulah ditutup hakul basiro. Oke, nggih. Cara paku iku sudah dipalu. Ceret mancep wis ndase wis mepet. Sampeyan palu maneh? Mboten. Nek belum mancep semuanya sak kepalane namanya paku. Mesti dipalu terus kali Pak Tukang. Makanya ojo heran semakin jenengan dekat pada Allah dipalu Gusti Allah. Nyun sewu lho ya. Ujian gak kecil, Pak. Tambah besar. Ojo heran. Just ngono kuwi. Ya seperti itu. Maksud dan tujuannya apa? Supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jenengan tambah kuat marifate. Wonten, Pak. Gus, sejak kula niku nderek jenengan ngaji tauhid, bojoku melayu. Ujian tambah besar. Kula guyu wae. Keteru kamu. Syukur wis. Bisnis kula kok tambah melorot. Syukur. Ojo malah sumpah. Dengan ditiadakan dunyo ning awakmu lho supaya cekak rumangsa dadi wong sugih. Justru menetapkan sifat hakikate hamba pada hamba yaitu apa? Kefakiran. Kalau kita nggak punya apa-apa loh Pak, gak mungkin hati sampean niku rumangsa sugih. Berarti gak ngerampas bajunya Gusti selamat sampean. Makanya Kanjeng Nabi kan ngeten. So aku mati. So aku iku gembula wong sing gak duwe.
Ya ta, ning surga ya dadi wong sing gembul wong gak duduk gak duwe babakan donya. Ati ki miskin, Pak. Miskin iku gak ana urusan sing ana iku urusan Allah tok. Lho iki lho maksude, miskin dari urusan dunia. Jadi Bu, nggih niku sampun jalan dzikir sirul asr di Su'aul Basyirah menuju Hakul Basyirah supaya betul-betul lekas duduk di Ainul Basyirah bertemu faktulu anfusakum sampean kandhani kanca sampean patenono awake. Ojo salah paham mulih langsung golek tampar gantung, bukan itu. Keakuan diri kita itu harus dibunuh, dinafikan, ditiadakan. Carane ikut tadi sirul asori, segala waktu apapun, tempat apapun, keadaan jenengan head atau gak head sama saja, silahkan terus. Wonten nggih, wonten melih Bu. Bang Estri kurang setunggal. Mboten ke laki-laki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Badhe tanglet Gus, niki menai niat salat. Contonipun usolli fardhul maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi taala. Pertanyaanipun ingkang dimaksud mustaqbilal kiblati niku secara syariat nopo lah, secara hakikat niku nopo? Matur nuwun Gus. Di setiap ketika kita sholat itu secara syariat diwajibkan niat. Ngoten nggih. Duhur, asar, mesti di situ mustaqbilal kiblati. Jenengan ini secara syariat kudu wong Indonesia ngadep ngulon. Sehingga tidak ada, nggak pernah kutemukan ada masjid imamane ada di timur Indonesia loh ya. Indonesia. Terus hakikatnya apa? Niku syariati sudah benar. Jadi dengan sholat jasmani hafidu ala sholawah ay al maktubah madhep ngulon. Karena Ka'bah kiblat sampean kali kula ada di barat Mekah sana. Sekarang kiblat yang ada di Mekah, Ka'bah yang disebut secara hakikat pundi. Napa tah kotak watu niku? Mohon maaf, ojo tersinggung. Coba saya utarakan, terimalah dengan hati yang halus. Dengan kiblat iku sejati ning Gusti Allah. Duduk kotak watu. Dan itu di mana? Di mana? Fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Iku nek cara Qur'ane Al-Baqarah 115. Di mana kau menghadap, di mana kau bertempat, di mana kau ngadepi sikon. Ning ngarepmu iku ana wajahi Gusti. Ilat bos. Wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa ini qaribun, aku dekat. Mboten teng Mekah mriku nggih, tebe. Mboten. Mboten teng dhuwur ares katanya orang umum dhuwur. Mboten. Aku iku, ya Gusti Allah yang ngomong. Aku iku dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu.
goleki mikir. Endi ya? Sing ya apa wujude ya? Kotak apa loncong apa wajik ya? Quran secara syariat yang disebut Al-Quranul Karim hanya menjawab laisa kamislihi. Hanya itu. Kalau jenengan buka nenggone Al-Quranul Qadim, Allah dohir ya iki tuh. Allah batin iki ambek iki tidak ada bedanya. Gus tambah ngeluh aku ngaji ambek pean. Ngopi kopi. Jangan menyerupakan Allah wujudnya dengan yang lain. Ingat ada kalimat ini. Wujudku iku rek. Wong Malang. Iki Gusti Allah yang ngomong ya. Biar kuwi ngenal aku, ruh wujudku. Tak dohirno, tak nyatakno sing jenenge nurku, nurullah. Lah wujude nurku, nurullah iku. Ya donya saisine termasuk rai-raimu kabeh. Ya iku nyatane wujud asliku, tapi wujudmu iku duduk wujudku. Wis nentoka listrik iki, lampu iki metu cahayane. Ya iki wujudku jari setrum. Setrume ngomong, kuwi pindho wujudku. Nggih. Ya iku cahaya iku wujudku. Tapi cahaya itu duduk wujudku. Gak bingung ngeten iki. Wis Gusti kula pengin langsung mawon. Empun dibulet-buletno. Lewat setrum lah, lewat cahaya, lewat nurullah, dunia saisine. Kula tambah bingung, langsung mawon dateng jenengan. Faktulu anfusakum. Seda? Patenono keakuanmu baru muncul keakuan Allah dalam dirimu. Wis. Nek bahasa setrum, ya demoken setrum iku. Mesti sampean lali urusan tuh. Enggak percaya sejalo Pak. Kalau wis gelek njajal kula masalahe. Lali pun ngeten. Jenenge nyoba ojo dhewe Pak. Jangan sendiri ngejak ewang. Ini cekak bahaya ya, cekak bahaya. Sampai ojo sandalono. Cekak nemen-nemen setrum iku gede. Niki teorine tiang kelistrikan ngoten. Sandalono sepatu wono dengan keadaan garing. Posisi jenengan garing. Sampeyan demok kabel sing ana setrum, engko gak nyetrum. Terus konco sampean suruh mbeto wesi. Ojo sandal. Demokno nang awak sampean cek kesetrum karmu. Ngoten lho. Niku carane. Atau sampean ngengken konco sampean ndamel sekakel. Engko nek aku ngene-ngene patenono sekakele ngono. Ya, hati cek ero rasane kaya apa keset. Wis tak jamin sampean lali anak, lali bojo. Ojo susuwe. Ojo susuwe. Lho niku lho Pak terapi, Pak. Nggih terapi, asline terapi. Makane wong setruk-setruk perlu disetrum iku asline. Mesti san kaku lah ngoten. Pun pertanyaannya secara hakikat mustaqbilal kiblat itu hakikatnya adalah ini wajah wajia. Iki nek kisah Nabi Ibrahim iku ngoten. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Ngoten niku.
Artinya jenengan iki lewat su'aul basirah ke ainul basirah. Tondone jenengan sudah tidak ngaku yen sing salat jenengan. Aku sampean sebagai makhluk kita itu lepas sudah kari akunya Allah. Posisi koyok nguni lho Pak, lali bojo, lali anak. Wis lali pun dianya. Dan nikmatnya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Urusan berapa detik urusannya Allah. Berapa menit urusan Allah. Berapa jam urusan Allah. Sing penting jenengan sudah sampai di situ. Kebanyakan tidak di situ. Ngadepin nang di lilladzi fatoros samawati wal ardo. Jadi madepe kebanyakan umat manusia rohnya hatinya itu samawati wal ardo. Langit dan bumi isine. Makanya aja heran nek eling anak, eling bojo, eling penggawe. Ya iku. Mboten wajhiya. Wajhiya iku wajahe Allah. Lah sifatnya wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo. Lah kita kebanyakan madhep sifat. Madhep sifat. Wujudnya sifat. Mohon maaf. Dunya sak isine iki. Nah iki lho Pak kebanyakan. Nek koyok ngunu madhepe nyun sewu. Terakhir ayatnya ditutup. Wama ana minal manafinya gak kanggo. Kalau kita menghadap dunia saisine boleh wa ana minal musyrikin. Dan saya masih golongan orang yang menyekutukan Allah. Aslinya kan wama. Lah ini ana minal musyrikin. Kalau mane ada dan saya tidak termasuk golongan orang musyrik, manakala wajah roh sampean iku ngadep nang wajah Allah iki. Ya niki maksud hakikate mustaqbilal qiblah. Ngaten lho dulur. Ana sing nekat ngeten. Sampeyan tiru gak sampeyan tiru terserah. Tapi aku gak murui. Tapi aku gak nyalahno. Salat ngadep ngetan. Jadi ning omah itu imamane deleh weh. Ojo sampak ketemon MUI sampean yo nek ngene. Kula mboten murui tapi gak wani nyalahno. Karena jenengan iki memegang teguh wajhiyah. Ruhaniyah. Cara jasate wis gak elok wong-wong iko. Aku gak wani nyalano. Karena pendidikan nyun sewu para rama dulu itu sing dipentingno ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ya sudah. Nah, sekarang kondisi yang seperti ini, kalau aku memakai sistem niku, yo buyar Pak wis. Makanya aku memakai sistem wasilun itu. Urusan prakteknya terserah jenengan. Saya tidak akan pernah menyalahkan jenengan iki mentingno ruhaniyah meninggalkan jasmaniyah. Ndak. Itu pun ya keputusan jenengan piyambak pun itu juga miturut pandangan Allah ya ora salah. Tidak salah. Cuman pandangan orang lain yang bersyariat itu tetap mengatakan salah. Wong kiblate ana kono. Ana ada di barat kok salatmu ngadep ke timur. Wong sing gak paham mesti dadi fitnah. Akhirnya dituduh nyembah matahari. Wis. Lanjut, wonten melih monggo. Ibu tinggal satu, Pak tinggal satu.
Ibuke ra enek tak wenehno pake. Ibuke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah online Gus saking Tambak Asri, Bululawang. Sing badhe kula tangletaken niki kan masalah tobat nggih. Nah, tobat niku napa nggih? Selama ini kita itu kan banyak dosa ya Gus ya, mungkin dulu itu saya itu juga nggak pernah menjalankan perintah Allah seperti sholat. Nah, untuk tobat yang sebenar-benarnya itu gimana Gus? Apakah kita harus mentauhidkan, mengakadkan Allah atau gimana Gus? Yang tobat yang sebenar-benarnya bisa diterima dengan diterima oleh Allah. Supaya gini Gus, saya sebenarnya takut ya Gus ya, apa nanti kalau saya pulang itu tidak bisa bertemu sama Allah. Namung niku mawon Gus ingkang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat, bagaimana yang dimaksud tobat, sak temene tobat. Dibuka Ibu di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Tatkalane ketika saat Nabi Musa berkata terhadap kaum, ya qaumi, he kaumku, innakum dolamtum anfusakum bittikhatikumul ijlah. Kamu itu sudah melampaui batas dengan bentuk bittikhatikumul ijlah. Ruhaniyahmu itu telah menuhankan Tuhan yang bukan esa. Iki rohaniyah Pak. Disebut tobat, sak temene tobat iku tobat yang terjadi di dalam keruhanian. Kalau ruhaniyah jenengan iku betul-betul dikatakan tobat, maka otomatis jasmania itu ikut dengan sendirinya. Sebab lakune jasad iku sebetulnya lakune ruhaniyah. Sebetulnya gitu. Kalau sumbernya ruhaninya baik, maka jasadnya juga baik. Kalau enggak, juga enggak. Bapak Ibu, kesalahan ruhaniah kita adalah menyekutukan Gusti Allah. Dengan begitu akhirnya jasmania sampean kali kula gampang lakoni maksiat secara syariat atau miturut pandangan manusia. Persoalannya di situ. Kemudian anjurane fatubu ila bariikum faktulu anfusakum. Tobat. Terus bagaimana caranya tobati? Masuklah kau di dalam surat Ali Imran ayat 31. Trimon ajaran ini, terus lakonono sak iso jenengan, sak mampu jenengan. Ajaran iki mung sitok, giring atimu nang iman pada Tuhan esa, ikut tok Pak. Menggiring hati kita, ruhania kita supaya bertuhan pada Tuhan yang esa, hanya itu. Anda Islam dohire, Kristen dohire, Hindu dohire, Buddha dohire, silakan. Sebab ayatnya ini tadi dikatakan bariikum, pangeran, Tuhan, beratlah umum toh. Urusan jeneng gak usah digegerno.
nek gak Allah salah. Ya aja ngono, Bos. Dulur kita loh nek sing nyebut Allah. Ada yang nyebut Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Tunggal. Wong jeneng ae digegeran. Nyun sewu. Di Malang itu TOT namanya ya. Di Inggris nopo namine? Lah iya ngene gegeran. Padahal barang ya kursi tok. Hanya satu. Rob biikum. Tuhan. Carane tobat iman kita harus direvolusi. Yang tadinya kita beriman bahwasanya makhluk itu bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dirubah. Kita harus merasakan di situ ada Tuhan Esa. Itu iman kita wajib masuk di situ. Ya inilah maksudnya faktulu anfusakum carane patenono sakliyane Esa iku patenono kabeh. Yang tadi kita sebut Allah, yang kita sebut sifat nama Allah atau Sang Yang Widi dan lain sebagainya, udah ditinggalkan nama-nama itu. Udah, nuju yang memiliki nama yang disebut Esa. Kalau sudah di situ, maka nyun sewu besar kaya apa syirik sampean. Wa yaghfir lakum dzunubakum, karena jenengan mengikuti apa ajaran yang telah disampaikan para rasul. Sekarang adalah Kanjeng Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Kau akan estu betul-betul dijadikan Allah sebagai kekasih. Karena telah kau bunuh Allah yang kau pakai. Tuhan yang tidak esa sampai bunuh. Akhirnya ketemu Esa. Terus bagaimana kesalahan saya secara rohaniah syirik? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus bagaimana kesalahan saya jasmaniah maksiat? Benda pina iku nek gak sapa ndoli ngono Pak ya. Urip gak sempurna. Koyok-koyok ngono. Wis nyun sewu Pak. Jangankan urusan maksiat secara jasmani. Zina. Maksiat secara rohani syirik lho, saabot-abote to niku syirik niku. Iku eti sepuro kok. Itulah namanya taubatan nasu, di mana jenengan tidak akan pernah ngelakoni kesalahan kedua kali. Itu. Dengan sengaja lho ya. Siapapun jenengan kalau sudah hatinya klik dengan tauhid untuk ke Esa, walaupun 24 jam sampai durung sempurna, ada di musyahadatul fana atau kamil, onok keplesete kadang-kadang rasane pahit iki teko kopi. Lho iku gak kok sengaja itu. Kita sebetulnya tidak mau jatuh dalam iman yang lain. Lah kok kita lupa iki mang kabeh Allah, kok kita ngomong kopi. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu membatalkan kholwatmu? Tidak. Karena ketika Anda terjadi seperti itu, tidak ada unsur sengaja dan niat untuk ingkar pada Allah. Karena memang itu Anda diproses Allah biar tahu orang belajar berenang itu kudu kelelep. Harus melebu, naik. Wajib itu. Laksana jenengan ikut di bulan puasa Ramadan, lupa kalau puasa. Nasi sak piring habis. Batal mboten? Mboten. Ya seperti itulah. Wala bagin, wala antin. Innallaha ghafurur rahim. Ya wis. Wis tah penak nek manut aku. Jari Bang siapa? Bang Dut. Nah. Bung Yukiti, Mukiti. Iku Qur'ane wonten lho Pak. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kau kepingin enak, ikut aku.
Enak dunyamu, enak akhirat. Dunya gak gampang susah, gak gampang gelisah. Apalagi akhirat. Karena kau sudah bertemu Allah. Bertemu Allah. Bapak setunggal melek. Maaf Gus, Nggih. ini langsung saya pegang mic-nya. Kalau Bapak masih ada yang bertanya, mau diberikan kesempatan. Saya dalam sehari, hampir sehari, hati ini membaca suatu ayat. Ini apa hakikatnya? Artinya maksudnya apakah disuruh memanai dan menerjemahkan atau bagaimana? Dan kalau hati membaca itu kok mesti bahasa Arab, bahasa Jawa gitu, bahasa kita maksudnya. Satu contoh ayatnya begini Gus, satu potongan ayat tapi nggak lengkap di dalam wirid. Setelah sholat itu suatu contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah ini lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu, tapi ini sampai sehari Gus. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut syariat maca tok iku ganjaran. Dudu ganjaran lurah lho ya. Per huruf secara keterangan syariat itu berpahala. Cuman Bapak Ibu, sebetulnya itu maksud dari per ayat itu tidak hanya dibaca. Tidak hanya kita membaca isi daripada Al-Quran secara lesan aja. Harus diamalkan maksudnya. Bukan yang dimaksud diamalkan itu dibaca. Nyun sewu Pak. Makom kita di syariat. Maksud mengamalkan itu mesti diwoco. Iku maksudnya ngamalki. Iku pandangan makom kita yang ada di syariat memang begitu. Ya wis jarno takrani sakmono katil apa. Padahal fal ya'mal amalan sholihan harus diamalkan itu bentuk ruhaniyah. Ada tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam ayat itu. Satu contoh itu tadi nggak boleh nyekutokno. Berarti iman kita tidak boleh jatuh pada selain urip iki yang selain urip iki yang agawe, yang melakukan. Nggak boleh. Tumindake atiku harus ada di situ. Itu loh maksudnya. Kita sering mulai sejak kecil membaca la haula wala quwata illa billah. Sampah-sampah itu dijadikan raja. Raja Pak, bukan raja. Raja. Raja itu wefik. Tulis. Biar gak makan. Gak makan di apa-apa nih. Wis. Akhirnya dibaca mutu karomai. Tenan Pak. Padahal maksudnya gak seperti itu. Maksudnya di situ kita dilarang untuk merasa kita bisa. Kan sudah jelas la haula, tidak punya makhluk itu daya upaya untuk ambekan, untuk bisa ngucap, untuk bisa melihat, mendengar, untuk bisa bergerak, untuk bisa apapun nggak ada. Wala kuwata dan juga kekuatan di nggak punya hak, nggak bisa. Lah itu kok ya terjadi melihat, mendengar, jawabannya ilabil. Artine unculno keakuan dalam dirimu iku akune Allah.
Lho wis ngono lho. Jari sapa gak oleh? Wajib. Jari sapa ngomong syirik? Justru itulah kemurnian tauhidmu sudah sampai pada di jalur makrifat. Bebas sudah. Dari syirik-syirik baik jali lebih-lebih khafi. Ngene ku ana sing ngendon-ngendoni, Pak. Jo ngaji tauhid. Tonggoku biyen gendeng. Meden-medeni, Pak. Ilmu hakikat Kanjeng Nabi enggak pernah nyampaikno. Jangan keluar dari apa yang tidak pernah Rasulullah sampaikan. Ngono. Jangan ikuti. Yun sewu, Pak. Jenengan lho ya gak menangi Rasulullah. Aku ya gak menangi. Padha gak menangi ini lho. Kok gegeran sih apa sih? Oh, ini karena ini Nyun sewu, Pak. Kembalilah kepada Quran bagaimana. Pernahkah Rasulullah menyampaikan tentang tauhid anta? Bahkan ana? Kalau enggak, Rinio tak culek matamu. Surat Anbiya 8725 itu apa? Kalau Rasulullah tidak pernah menyampaikan, ya gak mungkin lah Pak iki muncul. Wis ngoten mawon lho, gak usah gegeran. Gak usah pinter-pinteran, mau podo goblok ya kok. Itu ya. Hakikatnya kan kita ya goblok, jenengan goblok, aku ya goblok. Sing pinter ku cuman Gusti. Wis podo goblok ya kok gegeran. Oleh apa ya kan? Jadi Bapak betul, jadi maksudnya itu tidak hanya kita baca, harus kita jalankan. Maksudnya jalankan rohania kita. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah Allah berikan beberapa ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.